presentasikan tentang pendidikan. Di situ akan memperkenalkan terlebih dahulu. Kenalkan saya Dewi Aradi. Nama saya Tania Alfianti Putri. Nama saya Didiana Tawijaya. Yang pertama, kepemimpinan tarian guru di sekolah lembaga terdapat masih yaitu sekolah lembaga tarian guru sisa kategori adalah karyawan yang harus melayani sisa masuk ada yang membayar pembayaran pada hal ini urusan karyawan pendidikan di sekolah dan belas kategori yang tersebut punya catatan berlian ternyata untuk persatuan pengembangan gas berlahan pak pimpinan sekolah yang pertama pimpinan sekolah lembaga mungkinnya dari S1 saya seperti kepala sekolah SD atau meliputi kepala sekolah dan wakilnya di SD dan LTA berganti tergantung data organisasi dipegang oleh beberapa orang. Pada universitas dan institut terdapat seorang rektor dibantu beberapa orang pembantu asisten atau wakil rektor, dekan dan pembantu-pembantunya, asisten wakil setelah ketua dan sekretaris jurusan atau ditambah dengan ketua lembaga beserta sekretaris kepala pusat berada di lingkungan kerjanya. Kedua, guru. Itu tadi beberapa tentang pimpin lembaga pendidikan. Sekarang mengenai guru, ketentuan mengenai guru dimuat dalam Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Uraian tentang guru dan pasal ini terutama berdasarkan pada ketentuan undang-undang tersebut. Pada pasal 1 ayat 1 dikemukakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama didik, mengajar, bimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan evaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang ketiga, karyawan guru. Ke dalam kategori karyawan guru masuk karyawan administrasi, ahli bimbingan, pustakawan, psikolog, dan psikiater, dokter, pekerja, dan lain yang sekarang cenderung makin banyak dipartisipasikan dalam lembaga pendidikan, terutama pada masyarakat yang telah fungsi mereka adalah ambil bagian dalam berhasilkan tujuan pendidikan. Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah anggapan umum bahwa beberapa di antara komponen ini kurang penting, tidak mendesak. Selanjutnya dibaca. Permasalahan pendidikan formal dan upaya mengatasi. Telah ditemukan bahwa pendidikan formal merupakan tumpuan utama pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan formal dijadikan salah satu ukuran penting mengenai kualitas sumber daya manusia. Lama sekolah dijadikan ukuran kemajuan pendidikan suatu daerah. Misalnya suatu populasi di suatu daerah memiliki lama sekolah rata-rata 7 tahun, sementara itu daerah lain punya angka rata-rata pendidikan yang ditempuh penduduknya selama 8 tahun, maka daerah yang disebut belakangan memiliki indeks pendidikan yang lebih baik. Kualitas sumber daya manusia diukur dengan lama pendidikan formal yang ditempuh warganya, indeks pendidikan. Oleh karena itu pendidikan formal mendapat perhatian penuh baik dari pemerintahan maupun dari masyarakat. Satu isu dan masalah sekitar kekurangan dan
ketidakmerataan. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa untuk menjadi bangsa yang maju diperlukan sumber daya manusia bermutu, dan untuk memperoleh SDM bermutu diperlukan pendidikan yang bermutu pula. Pendidikan, SDM, dan kemajuan masyarakat merupakan tiga hal yang saling membesarkan dalam sebuah lingkar. Dua, isu dan permasalahan sekitar peningkatan mutu. Dengan demikian, yang menjadi permasalahan di sini adalah masih jauhnya jarak antara hasil pendidikan yang dicapai dari tujuan yang telah dirumuskan. Makin jauh jarak itu, makin rendah mutu hasil yang dicapai. Gambaran tentang mutu pendidikan bisa dilihat dari proses pendidikan itu sendiri, khususnya metode pembelajaran yang digunakan dan hasil dari dicapai. Ketiga, isu dan permasalahan sekitar peningkatan relevan pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata relevan berasal dari kata relevan yang berarti kait, mengait, bersangkut paut, atau berguna secara langsung. Dalam hal pendidikan, relevansi mempersoalkan dua hal. Pertama, apakah mata pelajaran atau materi pelajaran yang dipelajari di sekolah ada kaitan dengan kebutuhan langsung warga masyarakat siswa yang mempelajarinya. Dan kedua, apakah pembelajaran atau mata pelajaran yang dilaksanakan di sekolah ada kaitan dengan tujuan pendidikan secara umum. Selanjutnya, 4, isu dan permasalahan sekitar efisiensi dan efektivitas. Berbicara soal efisiensi dan efektivitas adalah berbicara soal manajemen atau pengolahan, yang dalam hal ini manajemen atau pengolahan pendidikan. Manajemen yang efisien dan efektif tidak kalah penting oleh ketiga kategori kebijakan lain yang dibicarakan, yang pengenaan masalah jumlah dan pemerataan masalah mutu dan masalah relevan. Meskipun pengenaan ketiga hal itu telah dilakukan dengan baik, jika manajemen yang ditetapkan tidak efisien dan efektif, hasil yang dicapai akan tetap tidak sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, apa ada yang ditanyakan? Ibu, Saya tanya. Kesimpulan dengan menguasai petunjuk pendidikan, terutama dalam kehidupan di era global, saat ini makanya perlu dibagi jauh lebih untuk membentuk karakter yang bermoral, agar tidak menerima berita tentang dilarang edukasi. Selain itu, dan keluarga sangat penting dalam menemukan teman, karena keluarga yang paling dekat dengan anak. Dan waktu terbanyak dari seorang anak itu memang dalam rumah. Tapi sebenarnya hubungan emosional yang dapat membangun sikap, sifat, dan watak seorang anak dimulai sejak lahir dalam rumah. Berhasil atau cita-citanya berikan format atau pendidikan sekolah bergantung pada dan dipengaruhi oleh pendidikan. Dalam keluarga, pendidikan ini ada dasar bagi pendidikan selanjutnya. Hasil pendidikan yang diperoleh anak dalam keluarga menentukan pendidikan anak selanjutnya, baik di sekolah maupun dalam masyarakat. mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.